Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfadrian Januarsa dengan NIM 2311067. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktik saya mengenai dasar Python sebagai fondasi menuju computer vision dan machine learning. Selanjutnya, pada notebook ini saya mempelajari beberapa konsep utama, yaitu percabangan menggunakan if, elif, dan else. Kemudian perulangan seperti for dan while, serta function dan lambda. Bagian ini kita akan mempelajari tentang percabangan dan perulangan seperti if, elif, else, loop, dan function, serta lambda. Jadi yang pertama adalah struktur if. Ini kita akan memasuki materi percabangan if, yaitu selanjutnya lulus sama dengan input apakah kamu lulus ya atau tidak ya. Jadi pada bagian ini saya membuat percabangan sederhana menggunakan if. Jadi input menerima input dari user, lulus sama dengan tidak adalah kondisi. Jika benar akan menampilkan pesan print ini tas 2 selalu dijalankan di luar if. Identasi menentukan apakah kode masuk ke dalam blok if atau tidak. Selanjutnya nilai sama dengan integer input nilai. Pada bagian ini saya mengecek apakah nilai di bawah KKM. Jadi integer input merupakan konversi input ke integer. Nilai lebih kecil 70 adalah kondisi. Jadi jika benar akan menampilkan hasil. Selanjutnya print cek kriteria lamaran kerja. Pada bagian ini saya menggunakan operator logika N. Jadi N merupakan kedua kondisi harus benar. Umur lebih kecil 30 dan tinggi lebih besar 165. Selanjutnya print cek password. Jadi pada bagian ini saya melakukan validasi password, yaitu yang dimana fungsi len adalah digunakan untuk menghitung panjang string. Ada dua kondisi if, jadi bisa dijalankan keduanya. Jadi berbeda dengan elif, karena di sini semua kondisi dicek. Selanjutnya kita akan masuk ke percabangan if dan else. Jadi yang pertama, umur sama dengan integer input, berapa umur kamu. If umur lebih besar sama dengan 18 dan kamu boleh membuat sim. Jadi pada bagian ini saya menggunakan if else. Jadi jika kondisinya benar, blok if, maka akan menampilkan output kamu boleh membuat sim. Jika salah akan ke blok else. Jadi if umur lebih kecil sama dengan 30 dan tinggi lebih besar 65 adalah percabangan dengan kondisi dan alternatif. Selanjutnya if suhu lebih kecil 25, print suhu dingin. Jadi pada bagian ini saya menggunakan elif. Jadi hanya satu kondisi yang dijalankan, dicek dari atas ke bawah, serta selanjutnya if suhu lagi. Pada bagian ini semua kondisi dicek, jadi kita bisa menghasilkan output ganda. Jadi outputnya itu dapat berupa ganda. Selanjutnya if suhu lagi. Jadi kita akan menggunakan kombinasi operator pembanding dan logika. Selanjutnya if nilai lebih besar 100, print invalid. Jadi pada bagian ini saya membuat sistem grading menggunakan elif. Jadi dicek dari nilai tertinggi ke terendah, hanya satu kondisi dijalankan. Jadi dia akan menjalankan satu kondisi saja. Selanjutnya if nilai lebih besar sama dengan 90, grade sama dengan A. Jadi pada bagian ini kita tidak menggunakan elif. Semua kondisi akan dieksekusi sehingga hasil bisa tertimpa. Selanjutnya if nama in list underscore matkul. Jadi pada bagian ini saya menggunakan operator membership in untuk mencek apakah input termasuk dalam daftar mata kuliah IT. List underscore matkul adalah list berupa list berisi mata kuliah. Selanjutnya nama in list matkul adalah mengecek apakah ada di dalam list. Jika true tampilkan IT, jika tidak bukan IT. Selanjutnya if nama not in list makanan. Jadi pada bagian ini saya menggunakan not in, yang dimana untuk mengecek apakah makanan tidak termasuk dalam daftar tidak sehat. Jika tidak ada, maka dianggap sehat. Selanjutnya if gender sama dengan L. Jadi pada bagian ini saya menggunakan nested if. If di dalam if, yaitu if gender sama dengan L, kita akan mengecek jenis kelamin. Selanjutnya di dalamnya ada if hobby in, artinya percabangan bertingkat. Jadi nested if digunakan ketika kondisi saling bergantung. Selanjutnya kita akan melakukan perulangan menggunakan for. Nah, for i in my list, print item i plus 2. Jadi pada bagian ini saya melakukan perulangan pada list. For i in my list adalah merupakan iterasi setiap elemen. I plus 2 sama dengan setiap elemen ditambah 2 sebelum ditampilkan. Selanjutnya tuple. Jadi for item in my tuple.
Jadi kita akan menggunakan perulangan pada type tuple. Jadi tuple bisa di loop seperti list, hanya saja dia bersifat immutable. Selanjutnya for item in my set. Jadi kita akan melakukan perulangan menggunakan set. Jadi set tidak berurutan, jadi output bisa diacak. Selanjutnya for item in my disk. Jadi pada bagian ini saya melakukan perulangan pada dictionary, yang dimana default loop dictionary adalah untuk mengambil key. Selanjutnya for item in my disk value. Jadi kita akan mengambil value dari dictionary. Selanjutnya for key in my disk. Jadi kita akan menampilkan key dan value sekaligus. Jadi my disk key akses value dari key. Selanjutnya for item in angka, hasil sama dengan item dikali 2 plus 4. Jadi pada bagian ini saya melakukan perhitungan di dalam loop. Jadi setiap angka dikali 2 lalu ditambah dengan 4. Selanjutnya 3 dikali bintang. Jadi pada bagian ini saya mengulangi string. Jadi dikali 3 akan menghasilkan, jadi 3 dikali bintang sama dengan kita akan menghasilkan 3 bintang. Selanjutnya for i in angka, print bintang dikali 1. Jadi kita akan membuat pola bintang bertambah, yang dimana bintang dikali 1 akan jumlah bintang mengikuti nilai i. Print bintang sama dengan len angka min 1, min i. Jadi kita akan membuat pola bintang berkurang. Selanjutnya print bintang len angka min i plus bintang dikali i. Jadi pada bagian ini saya membuat pola segitiga. Jadi spasi plus bintang akan menghasilkan bentuk visual. Selanjutnya print plus i plus bintang len angka min i. Jadi ini adalah solusi dari soal pola dan akan menampilkan outputnya. Selanjutnya menggunakan if dalam for. Jadi if item sama 2 sama dengan 0 adalah pada bagian ini saya mengecek bilangan genap dan ganjil. Persen 2 adalah sisa bagi jika 0 sama dengan genap, selain itu merupakan ganjil. Selanjutnya for i in angka, for j in angka, for in ij. Jadi pada bagian ini saya menggunakan nested loop. Jadi loop di dalam loop, yang dimana akan menghasilkan kombinasi pasangan angka. Jadi jumlah output sama dengan n dikali n, misalnya 3 dikali 3 sama dengan 9. For row in list 2D, yang mana pada bagian ini saya menggunakan nested loop untuk mengakses list 2 dimensi, list 2D, list di dalam list. Jadi for row in list 2D, ambil tiap baris. Jadi for item in a row, ambil tiap elemen dalam baris. Print item, kita akan menampilkan semua isi. Jadi nested loop digunakan untuk data bertingkat seperti matriks. Selanjutnya pada bagian ini saya menambahkan kondisi di dalam nested loop. Item persen 2 sama dengan 0 akan mengecek genap, jika benar akan genap, jika else maka ganjil. Selanjutnya pada bagian ini saya menggunakan list berisi dictionary. Jadi setiap user adalah dictionary, berisi key, name, age, job. Jadi yang pertama, loop yang pertama for user in user, print user. Jadi kita akan menampilkan seluruh dictionary. Selanjutnya loop yang kedua for key in user. Jadi kita akan, jadi key sama dengan nama field, user key adalah value-nya. Jadi ini sering digunakan untuk data json.api. Jadi selanjutnya pada bagian ini saya menggunakan while loop, yang dimana i lebih kecil sama dengan 5 merupakan kondisi, i plus sama dengan 1 merupakan increment. Jadi while digunakan saat jumlah iterasi belum pasti. Selanjutnya loop akan berjalan selama user memasukkannya. Jadi pada kode ini while data sama dengan ya adalah kondisi loopnya. Selanjutnya input ulang adalah control loop. Jadi selanjutnya pada bagian ini saya menggunakan else pada while. Jadi else dijalankan saat loop selesai normal. Selanjutnya jika pada bagian ini jika kondisi tidak terpenuhi maka akan masuk ke else. Selanjutnya pada bagian ini saya menggabungkan while dan operator membership. Selama nama ada di list, loop akan berjalan, jika tidak maka loop akan keluar. Looping tidak akan terjadi. Selanjutnya pada bagian ini saya membatasi loop dengan counter. Jadi
I lebih kecil 10 merupakan batas perulangan, I plus sama dengan 1 merupakan increment, jadi ini akan mencegah infinite loop. Selanjutnya A sama dengan rank 20, jadi pada bagian ini saya menggunakan fungsi rank, jadi yang dimana akan menghasilkan angka dari 0 sampai 19. Selanjutnya juga pada bagian ini saya mengubah rank ke tipe lain, list A jadi list, set A menjadi set, tuple A menjadi tuple. Selanjutnya pada bagian ini saya menggunakan rank dalam perulangan, misalkan rank 15 0 sampai 14, jadi digunakan untuk loop terkontrol. Selanjutnya pada bagian ini saya menggunakan rank dengan nilai awal, jadi rank 2 15, jadi kan kita akan mulai dari 2 sampai 14. Selanjutnya for I in rank 2 15 4. Pada bagian ini saya menggunakan rank dengan 3 parameter, yaitu start, stop, dan step. Jadi rank 2 5 14 adalah kita akan mulai dari 2, berhenti sebelum 15, lompat 4 angka. Jadi outputnya akan 2, 6, 10, dan 14. Jadi selanjutnya kita akan ke materi function, yaitu blok kode yang bisa digunakan kembali. Jadi yang pertama def hitung A, B, C sama dengan A plus B, return C. Jadi pada bagian ini saya membuat function sederhana, def hitung A sama B mendefinisikan fungsi, A sama B merupakan parameternya, return mengembalikan nilai. Hasil sama dengan hitung 5,4 akan, ini adalah function dipanggil, hasil disimpan ke variabel bernama. Selanjutnya pada bagian ini saya membuat function untuk menentukan grade nilai, yang dimana menggunakan if elif else. Jadi hasil disimpan di variabel grade, function dipanggil dengan input user. Jadi function membantu membuat kode lebih rapi dan reusable. Selanjutnya def hitung A, B operasi sama dengan tambah. Jadi pada bagian ini saya menggunakan parameter default. Operasi sama dengan tambah adalah nilai default, jika tidak diisi otomatis ditambah. Selanjutnya di sini saya mencoba berbagai operasi, kali merupakan perkalian, kurang pengurangan tanpa parameter default tambah. Jadi function bisa fleksibel tergantung parameter. Selanjutnya lambda function, yaitu function tanpa nama, x sama dengan lambda a. Jadi lambda digunakan untuk membuat function sederhana dalam satu baris. Lambda a plus 10 merupakan function singkat, akan langsung menghasilkan nilai. Selanjutnya 2 parameter sama dengan A dikali B, 3 parameter A plus B dikali C. Selanjutnya output lambda A in 1, 2, 3, 4. Pada bagian ini lambda digunakan untuk cek membership. Jadi dia akan mengembalikan true atau false. Jadi selanjutnya di sini saya menggabungkan lambda dengan input dan percabangan. Jika ada list maka dia akan menampilkan pesan, jika tidak akan menampilkan pesan lain. Selanjutnya my function lambda A, B, A in my list, in B in my list. Jadi pada bagian ini saya menggunakan lambda dengan operator n. Jadi dia akan mengecek apakah kedua nilai ada di list, hasilnya boolean. Selanjutnya lambda cocok untuk function sederhana tapi tidak cocok untuk logika kompleks. Di seluruh praktikum ini, saya memahami bahwa Python memiliki struktur yang sederhana namun sangat powerful, terutama dalam pengolahan logika, data, dan pembuatan fungsi. Konsep-konsep ini menjadi dasar penting sebelum masuk ke tahap yang lebih lanjut seperti machine learning dan computer vision. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.